Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video yang sekarang kita akan membahas tentang balok penampang T dan L. Balok bantuan yang berbentuk seperti T dan juga seperti L. Nanti ada beberapa topik atau sub pembahasan yang akan kita bahas di sini. Langsung aja. Kita tahu bahwa misalkan kita punya balok dan plat seperti ini, kita kan biasanya di lapangan ngecor bersamaan nih antara plat sama balok ini, sehingga nanti dia menjadi satu kesatuan yang monolit. Nah, kondisi yang seperti ini nanti si plat beton ini dia akan menjadi sayap atas bagi si balok ini, karena kan dia menjadi satu kesatuan, sehingga ketika nanti si balok ini mengalami deformasi, si platnya juga akan ikut terdampak. Dia juga akan mengalami deformasi. Nah, keuntungannya kalau kita memiliki balok yang seperti ini, nanti ketika balok kita ini mengalami momen positif. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ini ya bentuk balok yang mengalami deformasi. Ini kan di daerah tumpuan akan mengalami momen negatif, di sini akan momen positif, di sini akan momen negatif. Kalau kita potong di sini, di daerah A, kemudian kita lihat nanti bentuknya akan seperti gambar 1 dan gambar 2. Sebentar, saya ganti laser aja. Dia akan seperti seperti potongan yang A dan seperti potongan yang B. Di sini bagian atas akan mengalami tekan, di sini juga akan mengalami tekan. Nah, karena sayapnya ini bertambah, artinya lebar atasnya ini bertambah dari awalnya yang cuma selebar ini doang B-nya. Kalau balok persegi kan B-nya cuma ini doang ya. Sekarang dia B-nya menjadi seperti ini, sepanjang ini. Ada kontribusi dari plat yang ikut di sini. Kalau kita ingat rumus CC itu kan 0,85 F aksen C kali A kali B. Kalau nilai B-nya bertambah, maka nanti nilai CC-nya kan juga akan meningkat. Nah, itu yang menguntungkan kita untuk momen positif. Makanya model balok T ini akan menguntungkan ketika dia mengalami momen positif. Sedangkan untuk momen negatif, yang sisi atas ini mengalami tarik, artinya kan yang sayap ini akan mengalami tarik. Itu kurang menguntungkan bagi kita, maksudnya kurang memberikan keuntungan lebih bagi kita, karena bagian atas ini akan mengalami tarik. Sedangkan waktu kita menghitung kekuatan tariknya, itu kan kita abaikan kekuatan tarik daripada beton. Ya kan? Kita cuma mengandalkan kekuatan tariknya itu dari besi tulangan doang. Kalau kita potong di bagian B, nanti yang terjadi adalah seperti ini. Blok tekannya hanya terjadi di sisi bawah, ya sama sebesar B sebagaimana kita hitung di balok persegi. Tapi yang sisi atas di sini akan mengalami tarik. Nah, kenapa di sini ada dua kondisinya antara yang di momen positif ini ada gambar A dan gambar B di sini. Ini terjadi ketika nanti momen yang dihasilkan itu atau momen yang terjadi itu relatif kecil, sehingga dia hanya memerlukan blok tekan yang tidak terlalu tinggi. Ini kan nilai A-nya nih, yang diarsir ini adalah nilai A atau blok tekan. Dia nggak terlalu besar, tapi kalau dia ketika memberi atau dia diberikan momen yang cukup besar, sehingga nanti akan menghasilkan nilai A atau blok tekan yang besar sampai dia melebihi tinggi daripada sayapnya. Nah, kondisi A dan kondisi B ini nanti akan sedikit berbeda cara mendesainnya. Nah, bagaimana cara menentukan lebar daripada si plat ini yang boleh kita ikutkan sebagai komponen daripada balok T? Nanti kita bisa lihat di SNI 2019, SNI 2847 2019 di pasal 6. Ya, di sini untuk balok T non prategang yang dibuat menyatu atau monolit atau plat komposit, lebar efektif sayap BF harus mencakup lebar badan balok BW. Ini BW ini lebar balok yang persegi, ditambah dengan lebar efektif sayap yang menjorok sesuai dengan tabel 6321. Ini ya tabelnya ini. Di mana H adalah ketebalan plat dan SW adalah jarak bersih antara balok yang bersebelahan. Nah, kita lihat di sini, misalkan bentuknya adalah balok T, jadi dia ada sayap di kiri dan di kanannya. Nanti lebar sayap efektifnya itu di kiri itu 8H atau SW per 2 atau LN per 8. Jadi masing-masing di kiri dan kanannya ya. Nanti kalau bentuk baloknya itu seperti bentuk L atau dia hanya ada sayap di satu sisinya doang, maka panjangnya itu yang terkecil dari 6H atau SW per 2 atau LN per 12. Apa SW, apa LN, kita bisa lihat di gambar ini. SW itu adalah jarak bersih dari dua balok yang bersebelahan. Misalkan ini balok kita, balok CD, dan balok AB ini kan bersebelahan. Nah, SW itu dihitung dari muka tepi balok CD sampai ke muka tepi balok AB. Sedangkan untuk nilai LN itu adalah panjang balok dari tumpuan satu ke tumpuan yang lainnya.
Jadi dihitung misalkan dari muka kolom C sampai ke muka kolom D. Kemudian di pasal 6322, balok T non pertegang terpisah, di mana sayap T-nya diperlukan untuk menambah luas daerah tekan. Jadi memang dia didesain sebagai balok T. Maka nanti nilai dari ketebalan sayap tidak kurang atau sama dengan 0,5 BW. Jadi tinggi sayapnya itu tidak boleh lebih kecil daripada 0,5 BW. Kalau memang kita desain secara khusus bahwa ini adalah balok T. Ya. Kemudian untuk aturan-aturan yang lain, seperti biasa ada AS min, ada AS maksimum. AS min juga aturannya sama dengan balok persegi. Kita bisa mengambil dari dua rumus ini mana yang terbesar kita ambil ya. Dari yang A dan yang B. Cuman di sini, kalau misalkan balok kita ini adalah balok statis tertentu dengan sayap dalam keadaan tarik, maka nilai BW ini bisa kita ambil sebesar 2 BW. Ini opsi aja. Boleh kita pakai seperti biasa. Misalkan kita cuma mengandalkan BW-nya ya sama dengan BW biasa yang balok persegi, ya nggak masalah. Karena di sini adalah yang dituliskan harus lebih kecil daripada BF dan 2 BW. Lebih kecil ya. Kalau kita pakai BW-nya itu lebih kecil dari 2 BW kan tentu nggak masalah. Kemudian nanti ada AS maksimum yang diambil dari 0,75 row balance dikalikan dengan BW dikalikan dengan D, di mana row balance di sini didapatkan dari rumus berikut. Nah, nanti dalam mendesain pertama kita harus memperhatikan apakah dia ini masuk ke kondisi 1 atau kondisi 2. Kondisi 1 ketika nanti nilai blok tekannya ini lebih kecil daripada HF atau tebal daripada sayapnya ini, tebal plat maksudnya ya. Dia lebih kecil daripada sayapnya, sehingga kalau kita gambarkan blok tekannya segini, tidak setinggi HF-nya. Maka nanti ini memenuhi untuk kondisi 1. Jika nanti kita menjumpai bahwa nilai A kita atau blok tekannya ini lebih besar daripada HF, seperti ini, HF-nya segini, tapi blok tekannya sampai sini. Nah, nanti kalau bentuk blok tekannya begini, berarti ini masuk kondisi 2. Nanti rumusnya akan sedikit berbeda. Nah, misalkan ini kondisi yang pertama, untuk kondisi A lebih kecil daripada HF. Maka langkah mendesainnya nanti yang pertama, kita asumsikan bahwa nilai A ini lebih kecil daripada HF. Oke. Kemudian nanti kita asumsikan bahwa regangan tarik baja tulangan kita sudah lebih besar dari regangan leleh baja, artinya sudah mengalami tarik ya, leleh dia. Kita bisa memakai nilai FY nanti. Kemudian dari ini persamaan yang bisa kita gunakan adalah ini untuk mencari blok tekannya. Ini kan kalian pasti masih ingat nih, dari CC sama dengan TS. Kemudian kita pisahkan nilai A-nya sehingga tersisa seperti ini. AS FY dibagikan dengan 0,85 F aksen C kali B efektif. Kemudian kita buktikan bahwa nilai A ini lebih kecil daripada HF. Karena kan kita asumsikan di awal tadi dia lebih kecil daripada HF, kemudian kita buktikan di sini. Apakah benar bahwa A ini lebih kecil daripada HF? Kalau ternyata tidak terbukti, atau hasilnya membuktikan bahwa A lebih besar dari HF, maka kondisi ini kita skip. Kita langsung masuk ke kondisi 2 nanti. Ya. Kemudian nanti kita buktikan juga bahwa regangan tarik baja tulangan kita lebih besar daripada regangan leleh. Supaya nilai FY-nya bisa kita pakai nilai full FY-nya. Kemudian kita hitung nilai momennya dengan persamaan biasa ini ya. TS dikalikan dengan Z atau CC dikalikan dengan Z. Seperti biasanya kita menghitung. Jadi kalau kita gambarkan grafik tegangannya nanti ya seperti biasa, ada CC di sini, ada TS di sini. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti CC dikurangi dengan TS sama dengan 0. Ya, untuk blok tekan yang seperti ini, A lebih kecil daripada HF. Lalu bagaimana jika kondisi yang kedua yang justru terjadi? Nilai tinggi blok tekannya seperti ini. Kita lihat. Maka nanti dalam menghitung gaya-gayanya kita uraikan dia menjadi 2 bidang seperti ini. Bidang 1 atau kita sebut sebagai CCF. Ini CC yang terjadi di flank atau di sayap. Ya. Jadi kita ambil nilai HF-nya ini full segini tanpa bagian web atau bagian badan. Kita kosongi. Karena nanti bagian badan kita hitung secara terpisah di sini. Ini nanti akan menghasilkan nilai CCW atau nilai CC yang bekerja di web atau di badan daripada baloknya.
Sehingga nanti ada dua komponen gaya desak yang dihasilkan di sini, ada CCF dan ada CCW. Sehingga untuk memenuhi kaidah sigma horizontal sama dengan 0, sigma gaya-gaya yang bekerja di sini, nanti TS sama dengan CCF ditambah dengan CCW. Atau AS dikalikan dengan FV itu adalah TS sama dengan CCW ditambah dengan CCF. Kemudian kalau pas kita ngitung momennya berarti CCF dikalikan dengan Z1 atau lengan 1, kemudian CCW dikalikan dengan Z2. Bedanya di mana? CCF karena dia bekerjanya di bagian sayap, berarti kan blok tekannya ini setinggi sayap nih. Maka nanti lengan momennya dihitung dari D dikurangi dengan setengah HF, karena kan bekerjanya dia di tengah sini. Ya, CCF-nya bekerjanya pas di tengah sini. Sedangkan untuk yang CCW, dia bekerjanya di tengah-tengah bidang yang ini. A-nya kan segini. Maka nanti lengannya adalah D dikurangi dengan setengah A atau D min A per 2. Sehingga untuk momen nominalnya adalah seperti ini. CCF dikalikan Z1 ditambah dengan CCW dikalikan dengan Z2. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan kasus berikut ini. Desain balok tulangan T. Misalkan kita memiliki denah balok seperti ini, ada B1, B2, dan B3. Di sini kita diminta untuk mendesain B2. B2 posisinya ada di tengah, berarti dia nanti akan memiliki sayap di sebelah kiri dan juga memiliki sayap di sebelah kanan, sehingga dia nanti akan berbentuk seperti T. Nah, mutu yang digunakan di sini, mutu betonnya adalah 25 MPa dan mutu baja tulangannya adalah 350 MPa. Tebal plat di sini digunakan 125 mm. Kemudian ukuran daripada baloknya sendiri adalah 250 dikalikan 400. Kemudian MU positifnya atau momen ultimate positifnya adalah 125 kN. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan dulu data-data yang kita miliki. Kita lihat SW di sini adalah jarak bersih antara dua balok yang bersebelahan. Jarak antar as dari B1 ke B2 itu adalah 3500 mm. Nah, kita kan menghitung nilai SW itu kan dari sini, dari muka tepi sampai ke muka tepi balok yang lainnya. Sehingga kita kurangi dengan setengah daripada balok B1 dan kita kurangi dengan setengah dari B2. Ini kita kurangkan, ini juga kita kurangkan. Sehingga yang tersisa adalah 325. Kemudian untuk LN ini kan jarak dari tumpuan satu ke tumpuan yang lain. Nah, tumpuannya yang pertama di sebelah kiri adalah balok, maksud saya ada kolom K 300 yang di sebelah kanan juga kolom K 300. Sehingga kalau kita hitung jarak bersihnya dari muka kolom ini sampai muka kolom satunya adalah panjangnya ini 6000, kita kurangi dengan setengah dari kolom ini, kemudian dikurangi dengan setengah dari kolom ini. Karena kan 6000 ini dari as ke as ya, dari tengah sini sampai tengah sini. Di sini kita akan menggunakan besi dengan diameter 19 mm, sehingga kalau kita menghitung satu luasan besinya itu kita dapatkan 283,52 mm persegi. Di sini awalnya kita asumsikan bahwa lapis tulangannya ini hanya satu lapis dulu, sehingga kita hitung nilai DS-nya itu adalah dari dasar sini sampai ke tengah tulangan. Sehingga kita bisa hitung nilai DS-nya adalah 59,5, kemudian kita hitung nilai D adalah H dikurangi dengan nilai DS. Kita dapatkan nilai D-nya 340,5 mm. Kemudian untuk ekvaksen C, karena nilainya adalah di bawah 28 MPa, maka nanti nilai betanya kita ambil 0,85. Sedangkan untuk regangan lelehnya, untuk FY 350 itu nanti kita dapatkan di angka 0,00175. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita akan menghitung lebar efektif daripada balok kita atau BE-nya. Untuk batas yang pertama, B efektifnya kita hitung sesuai dengan di SNI tadi ya, BW ditambah dengan 2 ln per 8. Kalau di SNI tadi kan dituliskan yang menjorok itu adalah ln per 8. Nah, kita kalikan dengan 2, ini karena dia ada di sayap kanan dan ada sayap kiri. Sehingga kita kalikan dia dengan 2. Jadi totalnya nanti BE itu adalah BW, lebar badannya balok, ditambah dengan 2 sayap di kiri dan di kanan, yang masing-masing itu diambil ln per 8. Kemudian untuk batas yang kedua, kita ambil BW ditambah dengan 2 dikalikan 8HF. Lagi-lagi syaratnya di SNI tadi kan 8HF untuk masing-masing sayap yang menjorok di luar balok. Sehingga dari BW-nya 250 kita tambahkan dengan sayap di kirinya 8 kali H, dengan sayap di kirinya lagi, sayap di sisi lainnya lagi 8
kali dengan H. Maka kita dapatkan 2250 mm. Kemudian untuk batas yang ketiga adalah BW ditambah dengan 2 dikalikan SW per 2. Di S ini dituliskan SW per 2 untuk masing-masing bagian yang menjorok. Sehingga bagian kiri menjorok SW per 2, bagian kanan menjorok SW per 2, kemudian ditambahkan dengan nilai BW. Maka kita dapatkan untuk batas yang ketiga adalah 3500. Nah, dari ketiga ini kita pilih yang terkecil, maka BE yang kita pakai adalah 1675 mm atau BE yang pertama. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa apakah nilai A atau blok tekannya ini lebih kecil daripada tinggi platnya, HF-nya. Ya, kita cek. Pertama kita coba dengan menghitung kalau misalkan kita mengasumsikan bahwa blok tekannya ini setinggi HF. Jadi seluruh tebal sayapnya itu mengalami tekan. Berapa momen yang mampu dikerahkan, ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan A-nya atau blok tekannya ini setinggi HF, ternyata momen yang mampu dikerahkan adalah 1236 kN. Padahal yang di soal tadi, momen ultimate-nya hanya 125 kN. Sehingga bisa dipastikan bahwa blok tekannya nanti akan lebih kecil daripada tinggi platnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mendesain tulangan yang kita perlukan. Nah, langkah perhitungannya ini sama seperti kita menganalisis balok persegi tulangan sebelah, ya. Jadi kita masukkan di sini MN sama dengan CC dikalikan dengan Z. MN kita masukkan nilainya di sini, kemudian kita akan mencari nilai blok tekan yang sesungguhnya yang dihasilkan oleh momen sebesar ini. Di sini kita dapatkan ternyata blok tekannya hanya 11,6 mm, jauh lebih kecil daripada HF yang tadi adalah 125 mm, ya. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sekian dan nilai C-nya adalah 13,717. Sekarang kita akan menghitung dengan persamaan sigma gaya-gaya. Nah, di sini kita dapatkan AS perlunya adalah 1185,72 mm persegi. Seperti biasa, kita cek dengan batasan-batasan AS minimum dan juga AS maksimum. Di sini kita dapatkan AS minimum 1 dan 2 lebih besar AS minimum 2, sehingga untuk batas bawah kita pakai 340. Nilai kita sudah lebih besar daripada nilai AS minimum. Oke, sekarang kita cek dengan batasan tulangan maksimum. Tulangan maksimum dibatasi sampai 2080,9 mm persegi. Nilai kita berada di bawah nilai maksimum, berarti bisa kita gunakan AS perlu kita. Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah tulangan yang kita perlukan. Di sini kita dapatkan tulangannya adalah 4,18 buah, kita bulatin ke atas menjadi 5 buah. Kita dapatkan AS terpasangnya adalah 1417,64 mm persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih momen yang mampu dikerahkan dengan jumlah tulangan terpasang seperti ini. Tapi sebenarnya kita akan coba susun dia dalam baloknya kira-kira perlu 1 lapis atau 2 lapis. Karena kan tadi di awal kita mengasumsikan kita butuh 1 lapis doang. Apakah benar 5 batang ini bisa kita susun dalam 1 lapis? Kita cek. Ternyata kalau kita susun semuanya 5 buah tulangan ini dalam 1 baris doang, itu space antar tulangannya hanya tersisa 13,7 mm. Di mana ini masih lebih kecil daripada 25 mm, maka ini tidak diizinkan. Kita diminta untuk merenggangkan jaraknya, berarti kita perlu susun dia menjadi 2 lapis. Kita coba formasinya 3 tulangan di bawah, kemudian 2 tulangan kita susun di atas. Sehingga maksimum yang ada di bawah kan 3 nih. Kita coba berarti untuk 1 lapis itu isinya 3 tulangan, berapa jaraknya kita coba cek. Nah, ternyata kalau kita susun dia menjadi 2 lapis, di mana maksimum jumlah tulangan dalam 1 lapisnya adalah 3, jarak bersih antar tulangannya adalah 46,5 mm. Ya, ini sudah lebih besar daripada 22 mm, berarti ini oke. Oke, saya pisahkan seperti ini biar tidak bingung, ya. Jadi kondisinya untuk S1 itu adalah seperti ini susunan tulangannya, 5 semuanya saya susun di bawah, ternyata jarak bersihnya antar tulangan ini tidak memenuhi persyaratan. Sehingga saya susun ulang menjadi 2 lapis seperti ini, 3 di bawah kemudian 2 di lapis kedua, itu jaraknya menjadi 46,5. Ini oke sekarang. Nah, karena perubahan asumsi yang tadi awalnya di awal kan saya asumsikan dia 1 lapis. Sehingga pas saya ngitung D-nya itu D untuk 1 lapis. Nah, sekarang ternyata tidak bisa kita susun dalam 1 lapis. Kita harus susun dia menjadi 2 lapis. Maka nilai D-nya itu kita perlu hitung ulang. Dari tulangan
lapis pertama ke bawah ini adalah DS1, kemudian dari lapis tulangan 2 sampai ke bawah ini adalah DS2. Kita ingin mencari nilai reratanya yang ada di tengah sini, DS. Kita pengen cari nilai DS-nya. Nah, kita coba cari ini dengan statis momen. Kita pertama hitung DS1 dulu. Jadi DS1 ini adalah selimut beton ditambah dengan DBS tambah dengan setengah DB. Kita dapatkan sama seperti yang sebelumnya, yaitu 59,5 mm. Kemudian untuk DS2 ini kita hitung SB ditambah dengan DBS ditambah dengan DB ditambah dengan 25 jarak antar tulangannya ditambah dengan setengah DB. Sehingga kita dapatkan untuk DS2-nya adalah 94 mm. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan statis momen. Nanti N1 jumlah tulangan di lapis ke-1 dikalikan dengan DS1. Kemudian ditambah dengan N2 jumlah tulangan di lapis kedua dikalikan dengan DS2. Kemudian dibagi dengan N1 plus N2. Dari sini kita akan mendapatkan nilai DS-nya adalah 77,1 mm. Sehingga nilai D kita itu dihitung dari sini sampai sini. Artinya H dikurangi dengan DS. Saya hitungkan di bawah sini. D-nya yang baru adalah H dikurangi dengan DS yang baru. Jadi nilai D-nya ini lebih kecil daripada nilai D yang di awal kita asumsikan. Di awal tadi kan untuk satu lapis itu 340,5. Nah, karena dia ternyata harus disusun dua lapis, lengannya menjadi lebih pendek, menjadi 322,9. Kemudian selanjutnya, sekarang kita akan menghitung nilai A atau blok tekan yang akan terjadi. Nah, di sini dengan nilai AS yang terpasang, kita akan mendapatkan nilai A yang baru, berbeda dengan nilai A yang sebelumnya yang kita hitung di awal ya. Kita dapatkan nilainya sekarang 13,94 mm. Kemudian kita hitung nilai C-nya, A dibagi dengan beta 16,399 mm. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan menghitung momen yang mampu dikerahkan. Nah, di sini setelah kita hitung, ternyata memang nilai momen nominal yang mampu dikerahkan ini lebih besar daripada MU yang dibutuhkan, yaitu 125. Awalnya kan kita hitung, ketemu MN-nya adalah 156,756 kNm, tapi ini adalah momen nominal yang belum dikalikan dengan reduksi. Kita perlu kalikan dia dengan Pi atau nilai reduksi. Nah, untuk mengecek nilai Pi-nya, kita hitung dulu regangan tarik. D min C dibagi dengan C dikalikan dengan epsilon C, kita dapatkan 0,056. Pertama kita bandingkan dengan nilai regangan leleh dulu. Regangan leleh tadi kan 0,0175 yang kita hitung di awal. Artinya dia sudah mengalami leleh ya. Kemudian karena dia sudah mengalami leleh, maka dia tergolong terkendali tarik. Nah, karena nilai regangannya ini juga 0,056 ini sudah lebih besar daripada 0,005, maka kita boleh memakai nilai Pi sebesar 0,9 karena dia tergolong sebagai komponen terkendali tarik. Sehingga kita hitung momen desainnya adalah Pi dikalikan Mn, 0,9 dikalikan 156,756, kita dapatkan 141,08 kNm. Ini sudah lebih besar daripada 125 kNm, berarti desain kita sudah mencukupi. Kalau kita gambarkan, berarti nanti balok kita Oke, itulah tadi pembahasan kita seputar balok penampang T, bagaimana cara kita mendesainnya. Sebenarnya prinsipnya sama seperti prinsip-prinsip kita mendesain balok persegi, hanya ada sedikit perbedaan saja ya, tentang penentuan blok tekannya doang ya. Selebihnya akan mengikuti alur yang sama. Oke, silahkan dipelajari video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.